Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu bahwa saudara kita yang ada di Palestina kembali diserang dan kembali terjadi pengkhianatan yang sudah dijanjikan, itu gencatan senjata. Beberapa minggu yang lalu terjadi kembali pemboman, penembakan, orang yang dibakar hidup-hidup. Kita sama-sama lihat betapa kejinya mereka. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Kita mungkin sering bertanya, sampai kapan mereka harus bersabar? Kapan pertolongan Allah akan tiba? Padahal nih ya, sebenarnya warga Gaza itu sendiri adalah bukti hidupnya kesabaran. Mungkin bukan mereka yang harus kita ingatkan tentang sabar, tapi justru diri kita sendiri. Coba renungi ini sebentar. Ada dua jenis kesabaran dalam Al-Quran, dan keduanya sama-sama disebut dengan sabar yang indah. Namun uniknya, Allah menyebutnya dengan cara yang berbeda. Nah, kesabaran yang pertama seperti kesabarannya Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Saat itu Nabi Yakub berkata, "Maka kesabaranku adalah kesabaran yang indah." Quran surah Yusuf ayat ke-18. Ini adalah sabar dalam bentuk kata isim, ya, atau kata benda. Jadi ini itu mempunyai makna sebuah kesabaran tanpa batas dan tanpa waktu yang jelas. Karena Nabi Yakub gak tahu kapan Nabi Yusuf akan kembali, kesabaran yang seperti ini itu adalah kesabaran yang seolah nggak ada ujungnya gitu. Namun ada jenis kesabaran kedua yang Allah ajarkan khusus kepada Rasulullah SAW. Nah, pada saat Rasul dihina, disakiti, diusir, Allah turunkan ayat ini kepada beliau. Fasbir sabaran jamila. Fasbir sabaran jamila. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah. Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-5. Nah, ini adalah sabar dalam bentuk kata kerja atau disebut dengan fi'il. Dan karena dia fi'il, dia mempunyai makna yang sementara. Kesabaran sifatnya itu kayak sementara. Kesabaran yang Allah janjikan pasti ada akhirnya gitu. Terbukti dalam ayat setelahnya Allah tegaskan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya jauh, tapi kami melihatnya dekat. Quran surah Al-Ma'arij ayat 6 dan ayat ke-7. Ini itu seolah-olah kayak Allah tuh bilang ke Rasulullah, bertahanlah sedikit lagi, pertolonganku amat dekat. Nah, sejarah membuktikan tak lama setelahnya Makkah pun merdeka dari kezaliman kaum Quraisy. Kita adalah umat Rasulullah, kita mengambil jalan sebagaimana jalan yang sudah diambil oleh Rasulullah itu sendiri. Maka begitulah warga Gaza bertahan. Mereka tuh bertahan dan bersabar bukan dengan sabarnya Nabi Yakub yang nggak jelas akhirnya itu sampai kapan. Tapi saudara kita kaum Gaza, mereka bertahan dengan kesabarannya Rasulullah SAW. Sabar yang pasti ada ujungnya, sebab mereka percaya janjinya Allah bahwa kemenangan itu sudah dekat, bahwa pertolongan Allah itu selalu nyata. Justru kita lah yang sering lupa bahwa kemenangan itu bukan soal kapan, tapi soal seberapa yakin kita dengan janjinya Allah. Kita lah yang harus belajar dari Gaza apa artinya berjuang dalam kesabaran yang indah, seperti Rasulullah SAW dulu diajarkan. Untuk saudaraku yang di Gaza, teruslah berjuang dalam kesabaran yang indah. Merdeka kalian bukan hanya mimpi, merdeka kalian bukan hanya harapan, tapi janji Allah yang amat dekat. Sungguh kalian telah mengajarkan dunia makna kesabaran yang sesungguhnya. Mungkin manusia dan dunia melihat merdeka kalian itu masih jauh gitu, memandang hancurnya musuh-musuh Allah itu masih jauh. Tapi Al-Quran melihat waktu itu sudah semakin dekat dan amatlah dekat. Wallahu a'lam bishawab.